kita harus banyak melihat di alam juga ya, bagaimana sebuah karakter pohon itu terbentuk ya menurut saya. Jadi untuk tekukan-tekukan di sini, patahan-patahan di setiap geraknya ini menimbulkan karakter yang cukup unik ya menurut saya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali di video edisi kali ini di Taksaka Bonsai. Semoga semua sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya, dan selalu dilancarkan dalam setiap usaha dan karya yang sahabat lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dokumentasi mengenai penanaman sebuah bahan bonsai ya sahabat. Nah, bahan bonsai ini saya kurang paham ya untuk namanya, tetapi melihat dari ciri-ciri batang dan daunnya ini, sepertinya ini adalah sebuah pohon mentaus sahabat ya. Nah, pohon mentaus ini setahu saya bisa disambung dengan jenis anting putri sahabat mungkin ya, seperti yang pernah saya baca sahabat ya. Nah, untuk pengambilannya di alam atau di pematang sawah tersebut, saya memotong dengan menggunakan catok ini ya. Saya catok karena ini cukup kecil ya. Kemudian untuk batang ke bawah ini, ke bagian akar masuk cukup dalam ke pematang sawah, jadi agar tidak merusak sahabatnya. Di samping itu juga terusannya ini ke bawah ke akar ini cenderung lurus, jadi kurang bagus ya menurut saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditanam dengan metode stek sahabatnya, stek batang sahabatnya, karena saya belum pernah menanam jenis mentaus ini. Nah, apa yang membuat saya memutuskan untuk mengambil pohon mentaus ini sahabat ya? Jadi seperti yang sahabat simak ini ya, untuk geraknya sangat bagus ya sahabat ya menurut saya. Ini adalah sebuah programan alam seperti ini ya. Dan untuk karakter dari kulit kayunya juga terkesan sangat tua, terdapat benjolan-benjolan. Kemudian pergerakan dari batang utama ini juga cenderung tidak monoton ya sahabat ya. Ketika kita menggunakan kawat sebagai penggerak dari sebuah batang percabangan, tentunya batang tersebut terkesan monoton ya sahabat ya. Tidak ada patahan-patahan seperti ini ya. Jadi mungkin ini karena sering disabit ya, sering disabit atau diparang ini oleh petani ya. Jadi setelah diparang tumbuh lagi tunas yang baru dengan arah yang berbeda, kemudian terpotong lagi, dan demikian seterusnya sampai ke ujung ini ya, sehingga terbentuklah sebuah gerak seperti ini ya. Sangat baik menurut saya ya untuk gerak sebuah pohon ya sahabat ya. Saya belum tahu apakah ini akan berhasil atau tidak, kita coba saja. Jadi simak terus videonya sahabat ya. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi kita mulai saja untuk proses penanamannya sahabat. Bahan bonsai mentaus ya sahabat ya, dengan karakter dan gerak yang cukup unik ini. Nah, untuk penanamannya sendiri saya lakukan dengan metode yang sama yang seperti sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya ya. Untuk bahan-bahan dongkelan yang saya dapat dari alam, kemudian untuk bahan setekan juga ya, saya menggunakan media pasir kali halus murni sahabat ya. Jadi kita masukkan saja langsung untuk pasir kali halusnya sahabat. Untuk wadahnya sendiri ini wadah plastik bekas sahabat ya. Jadi kita tanam, kemudian kita tunggu hasilnya ya. Mudah-mudahan bahan ini bisa tumbuh dengan metode stek ya, karena tidak membawa akar sama sekali. Nah, untuk di bagian ujung ini ada satu pucuk ya yang saya biarkan, tapi daunnya sudah saya hilangkan ya. Mungkin bisa berpengaruh juga nanti untuk menarik ke bagian bawah sehingga muncul akar ya nanti ya, untuk mendapatkan nutrisi ke bagian ini ya. Setelah saya lihat-lihat tadi ya, untuk posisi yang paling baik atau paling enak ya dilihat ya, ini sebenarnya bisa ditegakkan saya lihat kurang enak ya. Yang paling enak saya lihat adalah posisinya agak rebah seperti ini sahabat, dan menampilkan karakter dari batang ini sahabat ya.
dari batang utama ini karakternya paling baik di bagian ini ya. Di bagian ini cenderung cukup biasa saja ya. Nah, yang paling baik karakternya di bagian ini. Jadi saya posisikan penanamannya seperti ini ya, seperti demikian. Jadi tampak depannya ada di sini sahabat ya. Nah, nanti ini untuk terusan ya kalau hidup ya sahabat ya. Jadi kita tanam saja langsung sahabat. Kita tambahkan lagi pasir kali halusnya ya. Nah, untuk menyeimbangkan bahan ini sahabat ya, agar tidak rubuh ya, saya tambahkan batu kali sedikit ya di bagian ini untuk menyangga sementara ya. Nanti ketika sudah hidup nanti kita hilangkan ya. Jadi demikian sahabat ya, agar tidak bergoyang saja dulu sementara belum ada akar yang tumbuh. Tambahkan lagi pasir kalinya sahabat. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk medianya. Untuk posisinya kira-kira seperti demikian untuk penanamannya. Mudah-mudahan bahan ini bisa tumbuh dengan baik sahabat ya. Karena ini bahan mentaus pertama yang saya tanam, dan juga dengan metode stek batang saja yang tanpa akar sahabat. Mudah-mudahan bisa tumbuh karena karakternya lumayan ya, dan sayang kalau sampai gagal ini ya. Oke, nah, saya akan siram dulu sahabat untuk memadatkan media di bagian bawah. Baik sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, jadi demikian proses penanaman bahan mentaus ini ya. Saya tanam dengan metode stek batang saja ya, mudah-mudahan hidup. Dan kesimpulan yang kita dapat ya dari bahan bonsai mentaus ini ya, melihat karakter yang terbentuk di seluruh batang dari bahan bonsai mentaus ini adalah bahwa karakter dari alam itu sebenarnya paling bagus ya menurut saya. Kalau kita mendapatkan bahan-bahan dari alam, cenderung karakternya itu cukup bagus ya, dan tidak terkesan buatan sahabat. Jadi seperti pohon mentaus ini sendiri ya, ini terbentuk dari proses alami seperti penyabitan oleh petani, kemudian mungkin terinjak-injak oleh hewan ya. Jadi kita harus banyak melihat di alam juga ya, bagaimana sebuah karakter pohon itu terbentuk ya menurut saya. Jadi untuk tekukan-tekukan di sini, patahan-patahan di setiap geraknya ini menimbulkan karakter yang cukup unik ya menurut saya. Saya mengambil kesimpulan bahwa pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh petani atau hewan dan sebagainya, proses alam, ini akan membentuk karakter sebuah pohon ya, terutama bahan bonsai ya, dengan sangat unik seperti ini ya. Jadi kita perlu banyak belajar dari proses alam saat ini, bagaimana sebuah karakter itu terbentuk menjadi sesuatu yang indah dipandang ya. Walaupun itu kesannya jika saat proses berlangsung itu tentunya cukup keras ya buat si pohon ya, tapi pada akhirnya dia menampilkan sebuah keindahan tersendiri ya, dari bekas-bekas luka yang didapat dari alam ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya ambil kesimpulan ya. Jadi demikian untuk posisi penanamannya yang paling baik menurut saya. Mohon teman-teman juga mendoakan agar bahan ini hidup ya, agar bisa diprogram lebih lanjut di bagian percabangan dan perantingan, dan mungkin nanti jika bisa disambung dengan bahan yang lain seperti anting putih, nanti akan saya coba lagi belakangan sahabat. Jadi demikian saja untuk edisi kali ini ya, video dari Taksaka Bonsai. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga teman-teman semua selalu semangat dalam berkarya dan tidak memikirkan hasil kedepannya sahabatnya.
terus berbagi ilmu-ilmu dan pengalamannya buat para senior, sehingga kita bagi para pemula bisa mencontoh paling tidak ya sahabat, dan mempraktekkan langsung ya apa yang kita dapat dari teman-teman senior yang lebih dulu mengenal seni bonsai ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan sahabat. Saya pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.